Jadi kembali lagi di Kitori Kisara Story. Jadi kali ini karena kita episode sebelumnya kita bahas tentang finansial milenial. Sekarang kita bakal membahas tentang pernikahan. Wah, nikah. Jadi karena berhubung Yusin dan partner Yusin di sini ada Kak Ulan dan kami berdua belum menikah. Iya. Jadi kami tidak tahu apa-apa soal menikah. Jadi kami di sini kedatangan narasumber yang sudah menikah dan akan berbagi pengalaman pernikahannya dengan kita semua. Kita sambut Bu Dayu. Ini bukti saya sudah Sombong. Kosong. Masih jomblo. Jadi karena kita bahas soal menikah ini kan, mau dipanggil kakak atau? Kakak dong. Oke, kakak lagi guys, seperti episode sebelumnya. Oke, jadi Yusin nggak tahu nih, tapi mungkin banyak dari sahabat-sahabat Kisara yang sama kayak Yusin dan Kak Ulan yang masih jomblo. Kak Ulan masih jomblo? Enggak sih. Berarti Yusin doang yang jomblo. Masih single. Tapi mungkin belum kita, double. iya setuju. Yusin sih single. Jadi kita masih bingung tuh soal pernikahan. Jadi sekarang kita langsung aja ke Kakak Dayu. Jadi menurut Kakak Dayu menikah itu apa sih Kak? Gitu. Menikah itu adalah pertemuan dua insan yang berbeda jenis kelamin. Tolong dipastikan berbeda jenis kelamin. Siap. Untuk bersama-sama sepakat, sepaham, berkomitmen untuk berjalan bersama-sama menuju perkawinan. Oke. Sepakat nih. Kalau nggak sepakat nggak bisa kawin ya? Iya Bu? dong. Bener juga ya. Terus Dan komitmen ya, komitmen. itu penting banget ya Bu? Iya dong. Oke. Kenapa sih komitmen itu penting Bu? Iya biar arahnya tetap, atau gini, arah perkawinan itu disepakati mau kemana. Ya kan, kalau saya mau ke timur, pasangan saya mau ke barat, nggak ketemu-temu. Nanti malah Sahabat Kisara. Jadi itu namanya jalan sendiri-sendiri, nggak usah nikah. berteman saja ya. Teman saja. Nah ini kayaknya seru nih. Kayaknya udah pengalaman banget gitu. Iya. Kira-kira Bu Dayu bisa apa sih menceritakan gimana sih perasaan Bu Dayu setelah menikah gitu, selama menikah gitu? Saya ketika menikah rasanya adalah nano. Jadi ada rasa manisnya, asemnya, pahitnya, asinnya, semua komplit Oke. dalam perkawinan itu. Sepertinya seru ya, sepertinya ya. Bukan sepertinya, tapi seru banget. Seru banget. Apa sih Bu keseruannya, contohnya aja? Gini, kalau dulu kita mau ngapa-ngapain itu suka-sukanya kita sendiri. Saya mau belanja apa, mau pergi kemana, mau ngambil kegiatan apa, sok jalan. Tapi ketika kita punya partner atau pasangan, itu nggak serta-merta bisa sesederhana itu. Apakah pasangan saya setuju dengan langkah ini? Apakah pasangan saya memberikan tempat atau ruang untuk saya melakukan kegiatan ini? Jadi yang tadinya saya sekarang menjadi kita. Oh, jadi perubahan ya. Saya, aku, kamu jadi kita gitu. Nggak Oke. ribet tuh Bu. Maksudnya kayak Kak, sorry. Kak, nggak ribet tuh Kak, kayak biasanya kan mungkin karena Yusin sendiri belum nikah nih ya, sahabat-sahabat Kisara. Jadi kan kayak biasalah, paling Yusin sama Mama Yusin jalan dan biasanya sepahaman kayak yuk nonton yuk gini. Terus tiba-tiba sekarang misalkan nih kita punya pasangan. Terus misalkan pasangan kita nggak mau nih ke tempat yang kita mau, sedangkan kita mau. Itu tuh adakah yang ngalah atau harus terjadi gitu? Kalau bisa kita terjadi banget tuh kan ribet gitu nggak sih? Kayak paksain pasangan kita. Itulah yang tadi namanya ada negosiasi, kemudian bagaimana kita sama pasangan kita itu ada tawar-menawar dan membentuk konsensus atau kesepakatan. Jadi bukan menang kalah ya. Jadi bukan yang perempuan mau ini yang laki harus ngikutin, atau sebaliknya yang laki nggak setuju, yang perempuannya ngambek, bukan seperti itu. Jadi sekarang ketika nanti sudah menikah, itu adalah kesepakatan berdua seperti yang kita bahas di awal. Sepakat nggak kita hari ini, saya mau memutuskan atau saya pengen nonton. Suami kita apakah punya waktu untuk nonton? Yang kedua, apakah punya mood untuk nonton? Jadi mesti di-matchingin. Kalau dia hanya ikut supaya kita nggak ngambek, hati-hati. Kita sedang berada di sebuah ambang keseruan-keseruan yang berakhir pahit.
Yang berakhir pahit guys. Berakhir Digaris bawahi. Iya. Berakhir Jadi ingatlah ya, pokoknya tadi gampang itu. Pernikahan adalah kesepakatan. Dalam kesepakatan adalah bagaimana membentuk komunikasi, komunikasi yang baik sama antara kita sama pasangan. Kita nggak suka apa, kita suka apa. Ketika pasangan melakukan sesuatu yang baik, pujilah pasangan kita dan bilang terima kasih. Tapi ketika dia tidak suka, tidak perlu ngambek karena laki-laki bukan sebagai dukun. Oke, yang Tapi tahu sampaikan, segalanya. ya kita dengan diam ngambek, terus kita berharap laki-lakinya mengerti. No, laki-laki bukan dukun. Jadi ketika kita nggak nyaman pada sesuatu, sampaikan. Mengapa kita tidak nyaman? Bagi sahabat-sahabat Kisara, Nih, perempuan yang yang suka masih ngode-ngode, disampaikan ya, komunikasikan. Ya. Berarti komitmen dan komunikasi itu penting banget di menjalin hubungan gitu. Nah sekarang Bu, yang bikin Ulan penasaran tuh, gimana sih Ibu dulu yakin akhirnya memilih suami Ibu yang sekarang untuk diajak menikah gitu, dijadikan suami gitu? Partner hidup ya? Iya benar. Oke. Jadi saya dulu memiliki 3 kriteria, tapi saya nggak akan sebutkan di sini. Oke. Kriteria saya personal sekali, dan kriteria itu ketika saya bertemu suami saya merasa kriteria itu terpenuhi dalam diri dia. Oke, ketika 3 kriteria itu terpenuhi, tapi waktu itu perasaannya saya cek kan, ini gimana? Ternyata setrumnya belum kuat. Oh gitu. Oh, Tapi gitu. saya cek lagi, tapi ini kriterianya terpenuhi. Ketika kriteria terpenuhi, saya coba lagi, saya mencari partner hidup. Bukan yang hari ini saja saya cintai, tetapi nanti diskusinya bisa mentok. Oke. Sehingga saya berpikir suami saya ini, waktu itu ya, lelaki ini Oke. adalah partner diskusi yang oke. Pertanyaan apapun saya bisa ajukan dan bisa dijawab, sehingga saya berpikir saya tidak akan mentok. Sehingga kriteria-kriteria dasar ini ketika sudah penuh, lalu saya bilang oke, dia pria yang tepat untuk saya jatuhi cinta. Wow. Gitu. Bahasanya jatuh Berarti cinta. tetap harus disesuaikan dengan kriteria atau tipe kita ya Bu ya. Maksudnya biar tidak mengecewakan atau di tengah jalan akhirnya usai gitu. Iya, karena gini, kadang-kadang ketika masih usia remaja, kita menentukan pasangan, seringkali baper, bawa perasaan. Padahal ketika kita menikah nanti, perasaan itu mungkin usianya nggak lama. Cinta itu di satu buku yang saya pernah baca, umurnya maksimal 4 tahun secara romantisme ya. Jadi sisanya adalah partner. Pasangan itu adalah partner mikir, Rekan. partner menyelesaikan permasalahan, partner diskusi untuk bagaimana mengatasi finansial, tantangan dalam rumah tangga, Iya, benar. mengasuh anak, domestik dan sebagainya. Yang kita butuhkan ketika menikah adalah mencari partner. Berarti cinta itu bukan sesuatu yang utama ya Bu. Maksudnya Penting, tapi sama kayak uang, penting, tapi nggak mesti, tidak semua-muanya bisa selesai gitu. Bisa dengan cinta, tapi nggak selesai hanya dengan cinta. Misalnya gini, misalnya kita anggap kita lagi minum jamu gitu ya, jamu pahit yang menyehatkan. Nah, ketika jamu pahit yang menyehatkan itu kita masih punya madu, ya kan? Ketika masih isi madu yang banyak, rasanya kan nggak pahit. iya. Tapi begitu lama-kelamaan madunya ini menghilang, apa kabar jamu ini? Iya. Pahit kan? Padahal sebenarnya sama aja isinya. Cuman karena kita berpikir kok ini udah rasa pahit-pahit ya gitu. Dan fokus kita bukan di madunya, tapi akhirnya fokusnya pada di pahitnya. Sehingga akhirnya orang berpikir menikah itu tak seindah yang di awal. Nah, hati-hati. Itu berarti kita belum mencerna ingredients jamu atau perkawinan itu isinya apa. Oke. Ini catatan buat sahabat Kisara, berarti kalau yang mungkin punya persiapan mau nikah, ingat ingredientsnya apa aja gitu biar nanti pernikahannya awet. Terus Bu, kira-kira nih kan ada komunikasi, terus ada tadi komitmen gitu. Kira-kira 5 hal yang perlu sahabat Kisara atau teman-teman anak muda yang mau menikah gitu ketahui sebelum mempersiapkan pernikahan apa aja sih? Yang jelas yang pertama adalah kesiapan spiritual ya. Bagaimanapun juga menikah itu bukan sekedar saya cinta, kamu cinta,
keluarga izinkan, tapi bagaimana kita berjanji di hadapan keluarga semua dan kita bertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Karena nanti dari itu akan terlahir buah-buah kasih sayang kita yang bernama anak. Sehingga kita sebagai orang tua betul-betul bertanggung jawab mengasuh, mendidik anak kita dengan baik. Itu secara spiritual. Dengan dasar-dasar apa saja yang kita ketahui, bagaimana cara mendidik anak kita secara agama, apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang harus diikuti, apa yang harus dihindari. Nah, jadi ketika kita melakukan itu secara spiritual, kita bisa berangkat lagi. Kemudian kita kesiapan sosial. Kesiapan sosial, terutama di Bali ya, terutama di Bali. Ketika nanti kita menikah, kita harus siap terjun ke masyarakat yang kita sebut juga dengan yang namanya mebanjar. Ada kerama istri, ada kerama lanang. Dan ini tidak mudah apabila kita tidak sebelumnya pernah turun ke Banjar. Nah, ini juga perlu kita siapkan untuk sebagai generasi Bali, orang Bali gitu. Karena ini berbeda dari daerah-daerah yang lain. Peran sosial kita di Bali dibandingkan di daerah lain lebih memiliki spesifikasi. Dan itu harus kita siapkan. Ya, bukan hanya membagi waktu domestik bekerja, tapi juga membagi waktu kita ketika menghabiskan peran kita seperti apa. Gitu. Betul Bu. Karena ternyata ngayah itu maksudnya nggak semudah yang kita kira gitu kan Bu. Betul. Tapi jangan dijadikan juga itu sebuah beban. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa memanage waktu, membagi waktu dengan baik dan mudah. Wah, itu udah 2, itu baru 2 guys, dan lumayan juga